Aku awam banget nih. Nah, itu step-stepnya tuh. Oke. Halo Ryan TV, kembali lagi dengan aku Niswa untuk podcast episode selanjutnya. Nah, kegiatan yang biasanya banyak banget di masyarakat yang merupakan orang awam itu mandangnya sebagai kegiatan vandalisme atau sebagainya, yang padahal itu justru lebih banyak impactnya terhadap budaya atau daerah yang kalau seandainya itu dilakukan terus-menerus mengangkat nama daerah itu sendiri. Sekarang kita bahas lebih dalam mengenai graffiti dengan salah satu pegiat aktif graffiti Bekasi, yaitu Kak Galang atau Kak Galmons ya, lebih tepatnya. Selamat siang Kak Galang. Selamat siang. Kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kita udah pernah collabs ya di acara Betul. Area 9 juga, untuk kalau nggak salah itu dengan tema yang yin and yang ya, dengan beberapa teman dari Art Therapy Movement, betul ya? Betul. Art Therapy Movement itu sendiri, sekedar info, itu adalah komunitas graffiti, salah satunya Kak Galang mungkin bagian dari founders Art Therapy. Anggota aja. Nanti kita bahas founder lebih tuh, dalam. Benar. nanti bisa diceritakan. Kita cerita sedikit. Nah, sebelumnya yang bikin penasaran atau yang banyak orang pengen tahu nih, kegiatan graffiti itu kan kebanyakan kegiatan street art atau jalanan, kegiatan jalanan lah kebanyakan ya orang tahu. Itu tuh sebenarnya gimana kalau dari teman-teman graffiti sendiri menanggapi pernyataan seperti itu? Apa validkah atau sebenarnya ada bukan pembelaan ya, lebih klarifikasi lebih lanjut? Silakan. Sebenarnya dalam street art itu sendiri atau graffiti banyak banget macam-macamnya. Tidak bisa dibilang semuanya aksi vandalisme ya. Karena ada pembeda-pembedanya juga. Misalkan contoh seperti gambar, salah satu di street art itu sendiri atau graffiti itu sendiri ada step by stepnya. Enggak semua dikatakan dengan vandalisme. Gambar di toko orang tidak izin. Iya, itu. Tapi kalau gambar mereka bagus dan yang punya tempat senang, itu nggak bisa disebut vandalisme. Betul. Beda halnya sama sekitar cuma hanya dengan coret-coretan, tagging. Jadi ada step-stepnya sebenarnya nih. Sebelum melangkah ke dalam gambar itu ada tagging, ada throw up, ada hollow, ada simple piece, ada piece atau gambar. Nah, aku awam banget nih. Nah, itu step-stepnya tuh. Oke, dari tagging dulu deh. Nah, tagging itu kayak sebuah tanda tangan atau nickname-nya si graffiti artis. Yang biasa di jalan, di vandal-vandal itu. Kayak dia hanya menuliskan sebuah nama atau karakternya, tanda tangannya mereka lah gitu. Ya, identitas lah. Identitas, ya. ya. Misalkan contoh Galmons gitu, misalkan di jalan. Entah dengan style dia masing-masing seperti tanda tangan atau style atau segala macamnya dia, mereka lah dengan identitasnya mereka masing-masing. Terus kemudian ada juga throw up. Itu step selanjutnya? Step selanjutnya itu throw up. Throw up itu di atasnya dari tagging. Kayak gitulah. Misalkan contoh throw up-nya itu berupa font atau berupa karakter. Dia lebih simpel, dia berkembang dari tagging. Berarti dia memiliki volume. Bisa disebut, aku potong, bisa disebut kayak ciri khas dari si graffiti artis itu sendiri. Jadi ada stepannya setelah tagging itu ada throw up, terus nanti throw up? Ada simple piece atau hollow. Apa itu? Simple piece itu kayak kita membuat sebuah graffiti font, tapi fontnya lebih terlihat jelas atau font-font yang pada umumnya digunakan yang bisa dibaca gitu maksudnya. Simple oleh piece. Masyarakat umum atau oleh masyarakat umum. Jadi kayak sebenarnya kayak misalkan contoh membuat tulisan grafitinya area. Main. Itu ketika dibuat dengan style throw up atau hollow, itu dibuat lebih simple piece. Maksudnya simple, gambarnya simple, masih terlihat. Masih familiar lah ya, orang awam masih bisa baca artinya. Betul, beda halnya ntar ketika digarap dengan stylenya yang sudah masuk ke piece atau dengan style-style tertentu. Misalkan contoh
stylenya old school, new school atau itu masih dibagi lagi ya? Banyak bagi-bagiannya. Itu udah tahap terakhir dan udah nggak ada supnya lagi. Itu ada sebenarnya banyak banget sih sub-sub atau dari graffiti itu sendiri macam-macamnya. Turunannya ya. Cuman kalau yang yang menjadi dominan banget itu antara graffiti font atau graffiti teks gitu ya, berupa nama, nickname. Dan graffiti karakter. Ada dua itu aja kalau untuk pemahaman secara global. Sebenarnya masih banyak lagi, ada pattern. Itu biasanya kalau seandainya udah pro atau udah into mungkin ya, kayak kita kan coba ngelihat dari sudut pandang masyarakat umum, katakanlah. Masyarakat umum. Termasuk aku pribadi masih awam tentang graffiti, makanya. Jadi bisa kelihatan tuh vandal yang dibilang vandal itu ya seperti kayak anak-anak STM yang menuliskan nama sekolahnya. Iya betul, itu banyak banget. Itu vandal, tapi ketika bisa kita nikmati hasilnya itu bisa kita nikmati gitu, masih bisa kita rasakan. Wah ini keren gambarnya ya. Kalau misalkan gambar seperti ini tapi kita request bisa nggak sih? Nah itu udah masuk yang ke ranah yang berbeda lagi. Dia senang hasil vandalan anak-anak atau dari gambar si teman-teman ini yang gambar di tempat itu. Kenapa sih nggak izin? Padahal kalau izin malah bagus loh, misalkan bisa apresiasi segala macam. Ada simbiosis mutualismenya sebenarnya antara aksi vandalisme dan street artist yang nggak melakukan vandal itu simbiosis mutualisme Kak. Jadi nggak semuanya street artist atau graffiti artist itu melakukan vandal. Jadi memang ada yang rulesnya di jalan seperti itu, ada yang menghindari aksi vandalisme itu. Oke, ini aku penasaran. Berarti kalau seandainya kakak bilang itu jatuhnya simbiosis mutualisme, sedangkan kegiatan vandalisme itu kan tidak dibenarkan ya. Nah, mutualismenya di mana antara artis yang sudah memang tahu aturan atau tahu rules, based on rules, sama yang memang street art tadi itu atau yang ya tidak pakai izin, ngecat atau ngelopilok semaunya, nggak ada arahnya, tujuannya artinya gitu. Kalau misalkan sepengetahuan saya pribadi menjadi nilai plus ketika street artist yang tidak melakukan vandalisme, nilai plusnya gini. Jadi ketika si tempat ruko udah tahu seniman, artis atau street art yang dia kenal. Betul. Misalnya contoh hal aja nih, salah satu contohnya aja simbiosis mutualismenya seperti ini, misalkan contoh, ini toko gua ada yang nyoret-nyoret, lo kenal nggak? Nggak kenal, nggak kenal kan? Ini daripada coret-coret gini, mending lu gambar aja sekalian lang. Dari situ nilai plusnya untuk seniman-seniman atau teman-teman yang sudah memiliki circle pertemanan. Jadi dari situ daripada si rukonya atau si tempatnya jelek, udah alangkah baiknya udah sekalian aja deh gambar deh, daripada coret-coretan kayak gini. Benar. Kayak ada yang nggak senang atau kayak gimana gitu. Betul. Salah satu contohnya aja sih. Satu contohnya itu yang setuju akhirnya malah jadi project, malah jadi pertemanan yang lebih bagus gitu. Nah, kalau kondisinya berbalik, misalnya, aduh ada yang coret-coret, nggak jelas. Nah kalau kayak dia gitu, nggak mau dilanjutkan, malah mau di cover, maksudnya dibersihin deh nih tembok. Ada terus salah jadi satu ngeklaimnya kasusnya kan semua kegiatan graffiti itu jelek kan? Itu gimana tuh? Nah ada salah satu kasus sebenarnya di Bekasi juga kejadiannya. Ditanyain, kenal nggak nih sama taggingannya? Oh nggak kenal. Anak komunitas lu bukan. Yaudah. Akhirnya dia cari tahu. Sampai cari tahu, terus sampai akhirnya dia malah minta maaf ke kita. Maaf udah. Siapa sih artisnya itu? Bukan, si punya tempat nyalahin anak-anak kita. Ternyata bukan anak-anak kita gitu. Anak-anak ini sebutkan si A, si B. Bukan anak-anak yang vandal ya. Iya emang kayak gitu. Beda-beda maksudnya. Kalau anak-anak mah, kalau saya pribadi mendingan minta izin aja. Kalau saya pribadi, betul. Cuman ada juga yang minta izin ketika sudah ketahuan. Oh gitu. Tapi itu bukannya malah bahaya ya? Maksudnya nggak semua orang bisa menerima setelah kejadian. Sebenarnya itu sebuah pilihan aja. Jadi kalau misalkan ada yang memilih
lebih baik minta izin atau minta maaf, terserah mereka. Kalau saya pribadi, kalau gambar saya mau aman dan dihargai, mendingan saya izin di awal. Udah itu kalau saya pribadi. Cuma kan ada beberapa orang yang punya pemikiran, ya gue mendingan minta maaf aja nanti di terakhir. Karena mungkin gini kali ya Kak, kalau aku boleh berasumsi ya, mereka pertama mungkin kalau Kak Galmons ini kan udah cukup punya links di circle graffiti. Nah mungkin orang-orang ini yang mencoba ya tadi entah minta maaf atau minta izinnya setelah kejadian, itu mereka kayak yang baru memulai. Ada kemungkinan kesana nggak? Atau ada. Ya masih belum luas lah cangkupan komunitasnya, atau belum cukup nama untuk si kegiatan graffiti dia itu sendiri atau memang dari individual aja bukan dari bagian komunitas, jadi ya punya jalannya sendiri tadi ya. Cuma itu kayak jadi kayak apa sih, setiap orang punya jalannya masing-masing. Entah itu dia melakukan vandalisme untuk mencari nama atau mencari relasi atau sekedar hanya untuk unjuk gigi, sebenarnya sah-sah aja sih. Cuman mereka mungkin nggak tahu rules dan attitude di jalan seperti apa. Betul, padahal ada ya attitude. Ada rules dan attitude-nya, cuman kalau saya pribadi nggak mau menceritakan masalah rule dan attitude. Mungkin banyak juga orang yang tidak menerapkan itu, tapi ada juga orang beberapa yang menerapkan itu. Kalau dari saya pribadi, rules-nya tetap ada di jalan pasti. Gitu kayak misalkan ya kulo nuwun, saya minta izin di jalan. Kalau misalkan udah ada gambar, kita gambarnya kenal, kita minta izin sama yang punya gambar itu. Kalau dibolehin kita gambar ulang. Kalau misalkan nggak dibolehin kan entah ada pertimbangan seperti apa. Jadi kayak drama itu di jalan tuh ada. Pasti ada ya. Drama di street kalau artist yang tuh memang ada. tahu balik lagi rules and attitude di jalan itu sendiri. Kalau yang enggak ya resikonya setelah itu tadi mungkin jatuhnya bakalan minta maaf atau apa kejadian. Oke, ini seru banget karena seru karena pertama Kak Galang ini cukup mumpuni di bidang graffiti dan saya sendiri masih awam. Oke, Kak Galang. Kan Kak Galang ini bagian dari yang tadi aku sempat singgung di awal, komunitas Art Therapy Movement. Tadi Kak Galang sempat aku pikirkan founder atau bagian dari foundernya, ternyata hanya anggota atau ya pokoknya bagian dari Art Therapy Movement lah. Nah, Art Therapy Movement itu sendiri kapan kebentuknya dan siapa aja sih sebenarnya di dalamnya? Maksudnya apakah memang basicnya orang-orang graffiti atau graffiti artis itu sendiri, atau sebelumnya bahkan nggak ada hubungannya nih sama graffiti? Silakan. Art Therapy Movement ya, kita membicarakan tentang Art Therapy Movement. Art Therapy Movement itu nama sebuah event di tahun 2005-an. Wah, lama banget ya? Ya, kemudian jauh sebelum 2010 atau 2005. Iya, kemudian di tahun 2007 itu, kalau nggak salah ya, di tahun 2007 itu diresmikan untuk menjadi sebuah nama komunitas. Perkumpulan dari Family Street Art Bekasi. Jadi tidak hanya anak graffiti tapi street art ya. Street art Bekasi itu maksudnya nggak cuma graffiti ya, ada misalkan contoh salah satu halnya mural, stencil art, wet paste dan lain sebagainya. Cuman yang didominasi dengan graffiti dan mural. Base-nya di Bekasi. Aku nggak awam yang tadi mural masih familiar lah ya. Yang tadi yang kedua stencil art. Itu apa Kak? Stencil art itu kayak dia dulu ada bukan dulu sih, dia ada runtutannya di dalam seni grafis, yaitu cetak saring seperti sablon, tapi kalau sablon cetak saringnya menggunakan cat, medianya itu menggunakan screen, tapi kalau stencil menggunakan kertas untuk menjadi cetakan saringnya. Dia disemprot nanti. Itu bakalan kebentuk. Tembus kan berarti? Tembus, jadi kertas yang di-cutting. Oh iya. Soalnya aku bayangannya kalaupun seandainya kayak screen kan kita bisa ada polanya ya. Itu, nah kalau seandainya kertas gitu kan bakalan nembus sepenuhnya kan Kak? Kalau seandainya ada teknik-tekniknya. Mungkin nanti kita juga kadang kalau di Art Therapy Movement ada beberapa kali workshop. Salah satu yang menjadi menariknya itu ya salah satunya workshop stencil, wet paste,
mural, graffiti. Jadi di dalam workshop stencil itu, di dalam workshop street artist atau street art itu pakem-pakemannya banyak kan, jenis-jenis seninya. Nah banyak orang yang tertarik di stencil art. Nah kalau misalkan wet paste pasti kakak nggak ini deh. Asing ya? Nggak asing. Sedot WC itu wet paste. Sedot WC? Yang di pinggir jalan tuh, yang di jalan-jalan di vandal, sedot WC yang pakai kertas, yang dilem. Nah itu namanya wet paste. Itu masuk ke dalam jenis? Itu dulu di dalam street art pegiat street art itu menjadi sebuah propaganda berupa poster yang di wet paste. Oh gitu. Zaman-zaman dulu tuh. Aku pikir ya strategi marketing mereka kan. Ya kan. Nah itu propaganda. Pas pakai wet paste. Kan iya. itu aksi vandalisme juga sebenarnya. Oh gitu. Ya nggak sih, dia kan dia nempel-nempelin stiker. Yeah. Si gambar itu kalau kita ngelihatnya dari branding ya, brand atau perusahaan ya. Kan secara nggak langsung kalau dia nempelin tanpa izin kan seharusnya dia kena. Betul. Dia promosi nggak sih? Iya. Kan promosi kan, promosi ada budgetnya lagi. Iya, nah benar, dia melakukan itu tanpa izin. Cuman ketika diganti menjadi seni, beda halnya sama yang promosi. Nah itu bisa dibedain yang kayak gitu maksudnya. Dari apa mungkin kita bahas lebih lanjut. By the way nanti kita di area juga bakal ada talk show atau night talk. Kita bahkan ada teman-teman dari Kak Galang juga ya. Mungkin nanti kita bahas selanjutnya. Kita balik lagi ke Art Therapy Movement tadi Kak di 2007. Boleh, 2007 itu pas sudah dikemas menjadi sebuah komunitas. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan dari anak-anak Art Therapy Movement. Salah satunya event-event yang tahun bertahun menjadi selalu di jalannya. Misalnya salah satu contohnya itu Bekasi Warna-Warni. Bekasi Warna-Warni itu stuck di 2000 maksudnya yang BWW 12 atau 13 gitu. Oh, setelah 2010. Terakhir itu. Kemudian ada juga Maranin Kampung, kemudian ada juga Bekasi Karakter Movement. Nah, semua platformnya itu beda-beda, nama acaranya beda-beda. Dan kegiatannya pun beda-beda. Kayak misalkan contoh Bekasi Karakter Movement. Bekasi Karakter Movement itu berarti tentang karakter. Jadi anak-anak karakter graffiti ini diwadahi di tempat itu. Nggak cuma anak Bekasi, tapi ada juga yang kita ngundang-ngundang dari luar Bekasi, dari luar kota, dari luar Jawa, ngundang. Itu kemarin kita udah yang kedua apa ketiga gitu kegiatannya. Karakter movement. Berarti yang font dan gitu-gitu nggak masuk? Ada juga di Maranin Kampung sama yang Bekasi Warna-Warni itu. Berarti itu udah semua cukup full. Banyak ya eventnya. Eventnya banyak. Kalau event-event kecilnya itu ya kayak skate jamming, terus cool as school itu kayak workshop. Tapi di sekolah? Enggak, kita di coffee shop waktu itu. Tapi namanya Cool as School. Itu seru sih. Cool as School. Oh, Cool as School. Oh, keren. Bukan as School, tapi Cool as School. Cool as School. Dan akhirnya berjalan sampai tahun ini, sampai saat ini. Tahun ini belum jalan lagi sih. Maksudnya mau ada jalan lagi nanti di Maranin Kampung yang ketiga. Yang ketiga. Jadi kita kalau Maranin Kampung itu ada kampung yang memang memiliki spot-spot atau space media untuk kita graffiti atau mengadakan event. Nah itu kita ajak kerjasama di situ. Entah di situ ada Karang Taruna atau ada pemuda situ yang aktif. Nah itu kita ajak kerjasama untuk mengadakan event itu. Di belakang Galaksi ya kalau nggak salah. Belakang Galaksi itu kita kemarin King Royal Pride kalau nggak salah deh. Yang sampai sederet panjang. Sederet panjang itu. Kalau nggak salah King Royal Pride kalau nggak salah ya. Oh itu bukan masuk ke Maranin Kampung? Bukan Maranin Kampung. Sebenarnya bisa masuk juga, cuman ada satu dan dua hal yang kita memilih. Kayak kita cocokan ini aja. Indograph Day pernah di sana sama Graffiti kalau nggak salah. Nah, berarti event terdekat tahun ini yang Maranin Kampung nanti ya? Itu. Sebelum-sebelumnya karena emang kita lihat juga teman-teman bisa cek di Instagram itu banyak banget entah kolaborasi
perorangan, dalam artian artis yang ada di dalam art therapy movement itu kolaborasi dengan mana, bahkan sampai pernah disponsori ya kalau nggak salah. Pernah. Ya. Dari mana? Ada salah satu brand pokoknya. Brand rokok itu untuk kegiatan grafiti ya? Kegiatan komunitas sih sebenarnya dia. Oh gitu? Kegiatan komunitas yang untuk festival, pendukung festivalnya. Apa aja ya? Bukannya selama membuatan event kita disponsori, enggak, karena untuk festival itu. Oh, jadi beberapa komunitas di approach mereka. Di Bekasi itu ada beberapa komunitas yang di approach sama mereka untuk membuat festival. Jadi di dalam festival itu ada beberapa komunitas. Salah satunya Art Therapy Movement. Wah, keren sih kalau udah sampai dapat sponsor gitu. Berarti udah cukup jauh juga terbilangnya. Dari 2007-an maksudnya. Komunitas yang lumayan tua juga. Kalau saya pribadi masuk ke Art Therapy Movement itu baru sebenarnya. Gitu di 2007 atau 17 atau 18 ketika itu pun pas mau ada pameran di Bekasi, ada di coffee shop. Nah, situ awal mula saya baru masuk ke komunitas. Sebelumnya kan sendiri. Masih di kampus, masih main di Rawamangun, ikut-ikut exhibition segala macam. Cuma ketika masuk ke komunitas, udah nggak heran lagi yang namanya graffiti atau mural. Udah cukup familiar ya. Udah punya basic lah gitu. Jadi nggak menerka-nerka. Iya, nggak dari awal banget. Jadi nilai plusnya ketika lu terjun ke dunia yang bukan lu, tapi lu udah punya basic, udah punya pengalaman, udah punya identitas, itu gampang gitu. Beda halnya ketika kita mau masuk atau terjun ke dunia yang nggak kita banget, tapi kita nggak punya basic, dan itu yang susah sebenarnya, susah banget tuh. Nah, ngomong-ngomong soal identitas nih, tadi Kak Galang singgung. Kalau identitas atau karakter dari Kak Galang sendiri, grafitinya lebih ke arah mana? Karena anak visual, anak visual banget ya. Oh, anak visual banget. Visual banget sebenarnya. Jadi dilihatnya dari karakter sih, grafiti karakter. Jadi sering membuat atau meng-create monster karakter gitu. Kenapa makanya dibilangnya galang monster itu? Karena Kakak punya karakter yang memang arahnya ke sana. Dari zaman kuliah itu galang monster art dulunya ya. Terus ketika terjun ke graffiti, disikat aja deh jadi galmons. Terlalu panjang ya. Ya, jadi galmons. Galmons itu dari mana? Galang monster art. Galang monster art itu apa? Oh, dulu kayak gini. Dijelasin secara. Jadi sebenarnya setiap nama yang dibuat adalah doa dan punya cerita masing-masing. Kayak gitu kan contohnya. Sekali. Kayak nggak cuma asal-asalan bikin nama. Semua ada historinya. Betul. Nah, begitu juga saya pribadi, maksudnya si Galmons ini atau si Galang Monster Art ini, namanya itu sebuah doa yang emang dia impikan sebenarnya. Monster of art, monster art itu ya maksudnya. Oh, mau jadi monster seni sebenarnya. Oh, keren tujuannya ya dulu doanya itu. Ya. Tujuannya dulu itu ketika kuliah tuh pengen bisa semua. Untungnya ya, alhamdulillah bisa semua, tapi tidak menjadi dominasi. Yang saya ambil ya udah hanya visual artnya aja. Oh, oke. Nggak semuanya kita ambil. Kayak misalkan contoh graffiti, mural, desain, lukis, ya kayak gitu aja standar. Plusnya paling bisa 3D, sculpture atau toys kayak gitu, main resin. 3D, iya. Itu nilai plusnya. Terus nilai plusnya lagi apa? Embel-embel di sarjananya SPD, jadi keguruan. Oh, kuliahnya memang di betul. Masih masuk seni lah ya, walaupun mungkin bukan seni grafiti jatuhnya kan? Nggak ada juga ya? Nggak ada jurusan seni grafiti. Tapi masih masuk lah, memang ke seni juga. Tapi memang pada dasarnya anak-anak street artist atau street art itu sendiri nggak melulu semuanya harus lulusan seni sih, enggak. Iya. Ada juga yang memang dia hanya minat atau hobi ya, balik lagi hobi kan nggak harus sesuai sekolahnya ya. Betul. Jadi ada juga yang kuliahnya itu kuliah hukum tapi emang hobinya di graffiti. Iya. Jadi ya profesinya tetap berjalan, kalau misalnya lagi pengen kegiatannya tetap dilakuin, ngumpul sama dijadiin hobi aja. Bener. Cuman kalau misalkan
hobi kita jalanin terlalu serius atau hobi yang kita jalanin kita senang, terus misalkan mendapatkan hasil, nah itu nilai itu plus lagi. Alhamdulillah. Udah hobi, berarti passion masuknya bahkan bisa apa sih ya di monetize lah ibaratnya, itu udah plus banget sih. Plus banget. Berarti kalau seandainya karakter itu sendiri ada referensi kah dari Kak Galang sebelumnya? Referensinya banyak sih sebenarnya. Cuman apa ya? Artis luar? Artis luar ada, Indo ada. Oke, luar kebanyakan dari mana kalau boleh tahu? Ada dari Belanda ada. Ini saya nggak mau nyebutin orangnya atau gimana, cuman karena yang saya terapkan itu nggak semua visualnya. Jadi kayak misalnya contoh, ada seniman Thailand yang saya ambil itu adalah teknis dari visual monsternya. Maksudnya berarti bentuk monsternya aja, ya, idenya. Okay. Kemudian yang saya ambil dari Belanda ini bentuk dari coloringnya, pewarnaannya. Jadi nggak semuanya langsung. Orang referensinya kadang kan yang kita lihat zaman sekarang yang kita tahu referensi itu apa? Kayak gini. Pantas banget mirip. Nah, kebanyakan orang yang tidak menerapkan itu, ATM, amati, tidur, modifikasi. Jadi berhenti cuma sampai berhenti hanya di amati, tiru. Udah terus jadi karya dia sendiri, padahal enggak, 3 tahap ini. Nah, kalau saya pribadi, semua saya terapkan itu gimana caranya biar jadi karakter pribadi. Jadi dikombinasiin. Jadi saya kasarnya gini deh. Saya curi ya lainnya yang ini, saya curi idenya yang ini, saya curi dari yang ini warnanya, kita gabungin jadi satu. Nah itu menjadi originalitas. Beda halnya zaman sekarang, kalau dia senang sama satu seniman, udah benar-benar diikutin terus. Gitu ya. Ada saatnya ketika dia nggak mau ngomongin siapa-siapa sih maksudnya. Segala sesuatu yang didapatkan dengan instan, betul, ya akan instan juga selesainya surutnya ya pelan-pelan, benar-benar. Nah karena membuat nge-create sebuah identitas itu penting nggak penting menjadi penting. Iya sih, sangat penting jatuhnya malah jadi sangat penting, karena biar gimana pun orang kan jadi notice kalau apalagi ini kan apa ya istilahnya banyak graffiti itu kebanyakan kegiatan terbuka gitu. Jadi orang pas ngeliat ini pasti grafitinya si A, ini grafitinya si B dan C dan seterusnya gitu loh. Kayak gitu kan. Nah, terus kalau seandainya Kak Galang nih kolaborasi sama teman-teman dari graffiti artis yang Kak Galang sendiri kan karakter, ada yang font dan lainnya. Itu penyesuaiannya gimana, atau ada misalnya proyek tertentu yang bisa diterima untuk kombinasi antara karakter graffiti, font graffiti dan lainnya, atau semua project bisa lah semuanya dikombinasi? Ada ini sih, ada sebuah pembeda. Misalnya contoh, ini ngobrol cerita tentang pribadi yang pernah diinin aja rasain dulu. Misalkan contoh ada 2 brand yang sama, ingin kolaborasi dengan Sigalmons. Cuman Sigalmons ini ternyata punya beberapa karakter antara si monster humannya dan Littermons-nya dia. Littermons-nya itu misalkan berupa benda-benda yang dijadikan monster. Si human monster-nya itu si Galangnya sendiri, si pribadinya yang dijadiin monster. Ya, identitas ya itu tadi. Jadi ketika kita mengadakan di sama brand yang jalannya sama, katakanlah misalkan contoh sama-sama toko bangunan. Nggak mungkin saya menggunakan karakter yang sama, si human ini sama human juga. Saya menggunakan 2 karakter yang berbeda, tapi sama-sama dari karakter Sigalmons. Misalkan contoh yang di sini human monsnya, yang di sini adalah little monsnya. Iya. Tapi sama-sama ketika ditarik sama-sama Sigalmons yang digunakan gitu. Ada nilai plusnya di situ kalau saya pribadi. Nah ini little monster nih. Jadi benda-benda yang dijadikan monster. Mungkin boleh ditunjukin ke kamera contoh-contohnya. Ini yang dibuat. Ini mah enggak. Ini lagi mau ada project. Ini salah satu project.
Jadi benda-benda teman-teman yang dijadiin monster gitu. Okay. Ada juga yang human mons itu ya karakter si Galmonsnya. Oke. Karakter Galmons yang dibuat emang khusus untuk si projectnya. Oh oke. Nah ini jadi tetap gak lari atau keluar dari karakter. Nah ini si human monster nih. Oh ini udah emang ini jadi identitas seorang Galmon sendiri si ya Kak? Galmons, Karena aku bener. beberapa kali lihat project Kakak tuh memang si muka ini yang ada. Betul. Oh oke. Dari sini. Nah ini ya pasti semua seniman atau street artist punya kejenuhan atau kebosanan masing-masing ya. Dia juga pasti selalu bosan dengan menggarap karakter yang itu aja, sampai akhirnya dia nimbul lagi karakter baru atau anakan dari anaknya lagi. Jadi sampai akhirnya asetnya banyak. Bentar deh, ada bosan juga seorang artis graffiti? Ada, pasti. Oh gitu, bosan dengan sesuatu atau graffiti yang mereka buat sendiri? Iya, ada yang kalau saya pribadi bosan misalkan contoh karakter gue kok gini-gini amat ya. Aku mau explore Oke. Explore dalam arti mengeksplor karyanya sendiri atau dengan bentuk warna, dengan line yang berbeda segala macam, bukan ujuk-ujuk dengan style yang atau dengan gaya yang langsung bener-bener jauh berbeda, tapi mengeksplor dari apa yang udah mereka buat, mengkreat. Ada perbedaan sedikit atau perubahan banyak, nggak jadi masalah, yang penting identitas masih tetap ada ya. Bukan mengeksplorasi jadi sosok yang atau diri yang berbeda banget, bukan dirinya sendiri gitu. Misalkan contoh, dapet referensi baru nih, tiba-tiba karyanya berubah gara-gara referensi itu. Nah, tapi ada maksudnya nggak salah sih sebenarnya, cuman kadang orang melihat apa yang lagi tren sekarang, sesuatu yang hype akhirnya ditiru jadi hype juga. Ntar juga bakalan hilang sendiri. Benar-benar sesuatu yang cepat munculnya pasti akan cepat juga surutnya ya. Nah kalau boleh tahu nih, aku lihat baju Kakak nih agak ke karakter graffiti ya. Ini visual artist. Oh oke. Dari Kak Galmon sendiri? Bukan, ini Muklai. Temen senior kampus. Senior. Oh di kampus. Tapi anak graffiti juga. Disebutnya visual artist, seniman. Oh beda ya? Tapi dia pegiat juga. Kalau dia art planner karena jadi karya-karyanya dia banyak yang digunakan oleh brand-brand segala macam dan kolaborasi dan membuat karya juga buat lukisan segala macam. Wah keren sih. Ketika jadi diundang di event festival atau street art juga dia menghadiri. Cuman emang tidak melulu seniman yang hebat itu berawal dari jalanan, enggak. Ada juga yang udah jadi seniman, udah jadi di galeri, dia bosan di galeri, dia turun ke jalan. Tapi ada juga yang kebanyakan itu dia bosan di jalanan sampai akhirnya street art itu sendiri masuk ke galeri, bikin karya di kanvas. Iya. Banyak, enggak cuma 1-2 orang, maksudnya yang kayak gitu. Sampai ada juga yang collab sama brand-brand dari jalan sampai akhirnya collab dengan brand. Dan akhirnya go internasional dan mendunia. Wah keren. Banyak beberapa kayak gitu. Ini berarti salah satu karyanya yang salah satu karyanya ini senimannya Muklai. Oh oke. Ini kolaborasi kayaknya ya? Kolaborasi sama Queen Bean. Oh kerjasama, mungkin ada brand-brand lainnya yang dia juga banyak pasti. Oh berarti lumayan banyak kegiatan dari teman-teman Terafi Movement itu sendiri. Keren. Itu tadi salah satu contohnya aja. Padahal banyak banget yang bisa di show ke teman-teman. Cuma ya itu yang tadi aku bilang bahwa nanti kan kita bakal ada Night Talk dan selainnya yang kita juga udah bakal obrolin nanti mungkin sama teman-teman lain ya kalau seandainya untuk Night Talk. Itu bisa lebih panjang lagi, bahkan teman-teman bisa interaksi langsung ya sama Kak Galmon dan teman-teman lainnya di sana. Jadi lebih luas, yang tidak ada atau yang tidak bisa kita tanyakan di sini, teman-teman penasaran mungkin bisa datang nanti di talk show. Betul sekali. Halo teman-teman, jadi untuk area 9 per Juni nanti kita akan melebarkan sayapnya untuk dapat teman-teman pemuda kreatif terutamanya Bekasi
untuk menggunakan ruang atau space di area 9 untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti talk show, workshop, kelas, dan lainnya. Ataupun yang ingin mengadakan gigs, juga kegiatan lainnya juga bisa dilakukan di sini. Nah, tadi itu kita habis berbincang mengenai graffiti dengan salah satu guest kita yaitu Kak Galmons. Teman-teman bisa follow Instagramnya di @galmons_ atau GALMONS_ dan komunitas Art Therapy Movement-nya di @arttherapy_movement. Nah Kak, sekarang kan lagi hype banget nih pemberitaan atau ya sesuatu yang lagi muncul ke permukaan mengenai AI. Banyak yang mulai khawatir, cemas akan adanya AI teknologi ini karena beberapa perusahaan sudah menggantikan manpower atau pekerjanya dengan teknologi AI. Terus juga ada beberapa bahkan yang viral sekarang penyanyi menggunakan teknologi AI. Untuk dari teman-teman graffiti sendiri, gimana sih apa yang dirasakan saat AI ini muncul ke permukaan atau mulai tahu adanya AI? Karena kan dengan mudah orang pasti mengakses, misal dengan typing graffiti contoh graffiti atau mau menghasilkan karya graffiti tinggal by typing terus bakalan muncul. Itu gimana dari teman-teman graffiti sendiri? Mungkin jadi problem juga, ada juga maksudnya jadi tambahan, mungkin ada juga jadi kayak merasa kehilangan ya. Ini kayak tergantikan gitu ya. Cuma balik lagi sih, balik lagi setiap seniman atau punya jalannya masing-masing. Ada yang merasa dirugikan, ada juga yang enggak. Dan merasa justru diuntungkan dengan adanya itu. Berarti kan kita bisa menilai sekarang si klien atau si orang yang membutuhkan jasanya ini, dia butuh hasil yang memang bagus atau nyari yang murahan tapi standar gitu kan, bisa dilihat dari situ sebenarnya. Oh, dia menggunakan AI, berarti dia nggak tidak bisa menghargai seniman kali ya. Betul. Budgetnya memang tidak ada. AI ternyata lebih murah dan hasilnya lumayan bagus. Nah tapi kan, sorry nih aku potong, antara dia misalnya by AI sama si seniman langsung, gimana cara membedakan hasil karyanya? Gimana kita bisa tahu bahwa karya itu didapat dari AI gitu loh? Balik lagi, kita bisa ngelihatnya kalau memang kita pengguna atau yang request dari situnya ya. Jadi kita tahu proses dan step-stepnya sih. Beda halnya ketika kita pesan sama seorang seniman atau street artist, kita tahu mulai dari brief awal, sketsa awal, konsep dari awalnya. Ketika sama AI, nggak tahu itu ada proses seperti itunya apa tidak, konsep awalnya ada tidak, sketsa di awal ada tidak, revisian awal ada apa tidak. Tapi rata-rata klien perlu itu, maksudnya untuk proses kalau kan menurut saya pribadi, proses itu harus harus ada. Kenapa orang-orang ketika desainer short filenya minta PSD? Kenapa coba? Karena dia mau tahu prosesnya itu dia benar-benar sendiri atau tidak, atau dengan aplikasi AI atau aplikasi apa yang tiba-tiba langsung bikin logo jadi langsung, nggak ada latar belakang atau layer-layer atau step-stepnya dia, dari sketch, dari ini. Kenapa dia memerlukan PSD? Karena itu proses di situnya yang nggak ada. Maksudnya mungkin kalau di AI ada apa enggaknya saya kurang tahu juga. Cuman kalau yang di seniman atau pegiat seni harusnya ada PSD, kenapa diminta atau short file itu diminta, kenapa? Karena mereka mau karya yang dia buat itu original, emang buatan mereka gitu. Itu mungkin menjadi salah satu pembeda, walaupun hasil akhirnya sama-sama persis outputnya di print, tapi kita tidak bisa melihat proses di belakangnya itu seperti apa. Mungkin cuman kalau yang saya lihat di manusia yang pembuatnya pasti prosesnya tahu. Ketika ditanya seperti apa pembuatannya, menggunakan konsep atau warna seperti apa, dia tahu pasti prosesnya. Nah, itu ketika di AI, nah itu yang mungkin bisa tidak diterjawabkan atau
menjadi sebuah jawaban di akhir atau seperti apa nggak tahu. Bener sih, cuma kalau seandainya nih klien yang paham pasti tahu dong, bisa bedain bahkan detail-detailnya. Oh ini AI, oh ini art desainernya langsung atau art grafitinya langsung. Tapi kalau seandainya, oh yang penting gue cuma butuh hasilnya aja yang nantinya bisa gue copy atau dicetak, hasilnya sama toh, nggak perlu yang briefnya seperti apa, presentasinya gimana prosesnya tuh, mereka nggak mau tahu proses lah intinya. Jadi saat mereka butuh kayak graffiti tentang apa langsung muncul, ya udah di situ mereka bisa, mungkin kan beda ya antara nge-sketch dari awal. Mungkin ya, kalau seandainya aku salah bisa tolong diperbaiki. Nge-sketch dari awal, entah temanya, entah coloringnya. Kalau art grafitinya langsung kan, artis grafitinya langsung kan tahu persis nih. Nah, kalau seandainya dari AI misalnya dia ngambil gambar, terus dia cuma perlu bayar si kayak pelukisnya aja, atau pelukis tembok. Misalnya dia mau ngelukis temboknya lah istilahnya, melukis tembok rumah atau rukonya dengan salah satu karya grafiti. Mau nggak mau, kalau dari AI mereka tinggal panggil pelukisnya aja ngikutin gambar itu kan. Nah, sedangkan kalau kayak Kak Galang dan teman-teman artis grafitinya pasti dari nol dong, dari nge-sketch, temanya seperti apa itu kan jelas. Itu gimana tuh Kak menghadapi yang seperti itu? Balik lagi dari si kliennya, dia pengennya style yang seperti apa. Kalau ternyata dia pengen yang lagi app juga, desainnya yang pengen yang seperti AI, ya udah sekalian bikin desainnya di AI. Yang ketika si manpower seniman ini yang menggarap untuk muralnya, nggak jadi masalah, malah jadi nilai plus. Sudah ada desainnya, jadi tidak ada dua kali kerjanya. Maksudnya mungkin dia sekalian naikin juga nih. Walaupun finishing touch-nya yang digunakan adalah si seniman kan yang gambar dengan desain versi AI gitu. Betul. Nah itu jadi nilai plus juga buat si senimannya, berarti dia nggak harus bikin desain lagi. Iya sih, benar. Jadi kebantu. Iya, nah si klien, si klien nggak double bayar lagi kan, nggak bayar desain lagi. Jadi dia udah punya desain sendiri. Benar. Ada nilai plus, ada enggaknya. Minus plusnya pasti ada ya. Oke. Kirain tuh akan selalu merugikan dan cukup bikin khawatir temen-temen. Cuman yang dijadikan kekhawatirannya adalah mungkin jadi kayak template, nanti jadi siapa aja bisa kayak punya desain itu. Nggak tahu juga sih. Iya. Mungkin yang desain yang dibuat oleh AI itu apa yang sesuai kita minta request itu akan berbedakah dengan orang yang misalkan briefnya sama nih. Briefnya contoh graffiti, coffee, icon misalkan poinnya 3 ini. Kak Niswa minta kayak gitu, saya juga minta kayak gitu. Apakah outputnya sama keluarnya dengan visual yang sama atau yang berbeda? Nah yang mau dipertanyakan mungkin itu. Kalau misalkan yang keluar pertama ini dengan versi seperti ini dan yang kedua ini versi sama, apakah itu menjadi sebuah template yang sama atau yang berbeda? Bakal dia bisa menciptakan hal yang berbeda atau tidak, seperti uang kan? Benar. Uang dicetak pasti serinya berbeda. Apakah dengan konten yang sama keluarnya akan yang berbeda atau tidak, kayak gitu yang belum saya dan tahu. Orang juga pasti nggak mau dong punya. Iya pasti. Karena ya itu kan berarti template banget nih, itu udah pernah. Ataupun kalau seandainya dengan hasil yang sama tapi dari si artisnya itu sendiri yang buat, pasti kan akan ada pembedaan tadi. Di finishing touch-nya. Iya. Misalnya sama-sama untuk coffee shop, terus juga untuk icon, pasti kan walaupun hampir serupa tapi nggak persis. Kalau template memang biar gimana pun dari line. Iya benar. Oke. Cukup terbantu dan nilai plus minusnya pasti ada. Pasti ada antara. Balik lagi aja. Jadi si klien ini respect ke si senimannya atau tidak. Kalau memang tidak, dia menggunakan desain dari AI atau dari Google sekalipun. Sekarang banyak juga sih orang-orang yang ngambil desain dari Google hanya di cut atau di kolase udah menjadi karya pribadi aja. Oh gitu ya? Ya nggak ada salahnya. Tapi yang dikhawatirkan ketika
si karya yang ada di Google itu punya lisensi atau punya apa sih namanya copyright ya, itu yang bahaya. Kayak gitu. Bahaya buat si penjiplak kan? Si penjiplak. Si kopir. Iya. Yang udah punya identitasnya ditiru atau digunakan untuk desain lain itu yang ditakutin. Nah berarti sama halnya kalau tadi kita mau tarik sedikit, sama halnya kayak si AI ini juga bisa dibilang duplicator. Duplicator dari secara hasil karya. machine kali ya, mesin kali ya. Oh gitu ya. Berarti kan ya harusnya ada aturannya sendiri dong. Nah ada mungkin dia punya penerapan itu. Nah harus ada yang ini sih, harus ada yang nyoba sih. Cuma pernah lihat di beberapa di TikTok. Jadi kayak kita cuma masukin poin-poin yang kita pengen buat hasil akhirnya seperti apa. Misalnya contoh kayak tadi coffee icon monster bakal jadi seperti apa tuh. Terus kita bikin lagi satu dengan kategori atau poin yang sama. Hasil akhirnya berbeda kah atau tidak? Nah kalau misalkan hasil akhirnya sama, berarti kan ada duplikasi yang bahaya juga. Emang di apa maksudnya idenya di dalam manusia kan pasti berbeda-beda. Betul. Cuman ketika udah menjadi kata dan menjadi visual, itu yang ditakutkan dia bakalan ngeluarin yang sama atau yang enggak, kayak gitu doang sih. Itu yang belum diulas. Kalau misalkan bener-bener sampai sama gitu ya, atau cuma gara-gara ketukar doang, kata-katanya ditukar, terus sampai hasil akhir berbeda. Oh berarti cuma hanya di situ aja. Oh oke. Kita kayaknya wajib coba sih kan, jadi penasaran. Belum tahu tuh. Nanti kita coba nanti di AI dengan type beberapa kata kunci bakalan keluarnya seperti apa. Kalau misalnya hasil berbeda, berarti bagus. Iya, benar-benar word ya si AI ini. Nggak ada. Jadi malah nggak bakalan sama gitu di satu dua orang. Iya, tapi kalau seandainya sama ya justru template jadinya. Iya, malah suatu kelemahan buat si AI. Kelemahan buat si AI dan si brand yang menggunakan atau seniman atau artis. Iya, karena orang pasti bakal notice, oh ini cuma ngambil dari ini. Ya, harganya pun pasti nilainya pun turun ya di bawah. Oke. Cukup terbantu, terjawabkan. Seru juga ya ngobrol hari ini sampai tidak ini waktunya. Nah, kita mau ke konklusi Kak Galang. Mungkin dari Kak Galang sendiri atau Kak Galmons ada pesan dan kesan atau yang mau disampaikan ke teman-teman yang awam ataupun masyarakat umum atau yang memang sudah pro atau into terhadap graffiti itu sendiri, utamanya di Bekasi. Mungkin teman-teman yang mau join atau yang awam sekali tapi sebenarnya tertarik banget nih sama graffiti tapi karena dirasa dia nggak punya teman komunitas atau mau masuk atau memulainya tuh kayak takut, itu gimana? Mungkin Kak Galmons bisa kasih tahu teman-teman, silakan. Jadi bagi teman-teman yang pegiat street art atau pengen atau ingin gabung di street artist atau graffiti, entah itu graffiti karakter atau graffiti font, base-nya di Bekasi bisa join di Art Raffi Movement, ada Instagramnya @artrafi_movement, itu di Bekasi ada ya. Pesannya paling satu sih, kita proses aja terus, repetisi dan bereksplorasi. Jadi jangan cuman proses di situ-situ aja, tapi kita proses, repetisi, kita ulangi, kemudian kita eksplorasi lagi. Jangan pernah merasa puas, udah itu aja intinya. Oke. Seperti itu. Keren banget. Mungkin bisa tiru nantinya ke teman-teman yang memang sudah menjalani bidangnya graffiti ini ataupun yang baru mau mulai atau masyarakat awam atau teman-teman yang masih awam terhadap bidang graffiti tapi akhirnya jadi tertarik untuk sekedar mengetahui, ikut coba mendalami atau bahkan gabung jadi bagian dari mereka. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Galang, Kak Galmons ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di Night Talks-nya Area 9. Kita scheduling dulu buat jadwalnya sama teman-teman yang lain. Jadi nanti nggak cuma Kak Galang aja di Night Talks, bakal ada beberapa teman-teman dari Art Raffi Movement ya. Kita ngobrol lebih panjang, lebih banyak dan teman-teman bisa interaksi langsung. Betul. Jadi apa yang mau ditanyain oleh teman-teman bisa teman-teman tanyakan di acara Night Talks nanti. Sekali lagi. Jadi nanti di talk show-nya itu
Ada contoh-contoh mungkin Betul. ya dari graffiti. Bakalan bawa beberapa karya ya teman-teman. Alatnya. Ya alatnya teman-teman Jadi bisa kalian sketch bisa jamming nanya, sendiri, belajar langsung. Bisa bertanya-bertanya dan Betul. bisa praktik langsung mungkin. Betul, bisa langsung praktek di acara Night Talks nanti. Oke deh, terima kasih sekali lagi Sama-sama. Kak Galang. Sama-sama. Sampai ketemu dan Sama-sama, jumpa di Area event Nine. selanjutnya ya. So, Niners, thank you. See you and next episode and bye-bye.